Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Agustina Asnria Putri, NIM 1814005, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas retorika tentang analisis bentuk retorika interpersonal pragmatik dalam tindak tutur direktif pada tayangan YouTube antara dosen dan mahasiswa pada sebuah pembelajaran. Ya, akuntansi biaya agak membosankan ya memang, tapi mau nggak mau saya harus paparkan ini ya. Makanya banyak yang udah videonya nggak diaktifin lagi ya. Mungkin ada yang sambil tidur. Padahal tadi di awal kuliah Pak Fazli menyampaikan kalau ikut kuliah itu diharapkan videonya itu untuk menghargai si dosen ya atau siapapun yang sedang berbicara. Attitude itu sangat penting ya. Jadi kalau attitude itu udah nggak ada lagi, ya apa gunanya ya dosen membimbing mahasiswa. Kalau untuk pinter aja sih gampang. Tapi untuk bisa membuat attitude kalian itu lebih baik itu agak susah ya bagi kami ya. Karena kalau ilmu ini kan gampang ya. Kasih bahan, kasih tahu caranya, selesai. Karena kalau udah jadi mahasiswa di universitas negeri, masuknya susah, itu kepintaran si mahasiswa itu udah nggak diragukan lagi. Cuman kemauan mahasiswa yang kurang diragukan ya. Kemauan dia mau belajar itu kurang. Tapi kalau kepintaran kalian, ibu nggak akan menolak sama sekali bahwa kalian semua itu pintar. Yang udah masuk di jurusan akuntansi itu pasti orang-orang pintar. Ya, karena susah deh masuk akuntansi itu skornya kan harus tinggi ya. Jadi sayang sekali kalian sangat semangat pada saat mau kuliah. Begitu kuliah kalian udah down ya. Semangat untuk mencari ilmu itu udah nggak ada lagi karena mungkin udah terlalu jenuh waktu ujian-ujian UN dan segala macam ya. Tapi kan itu no excuse ya. Masalah itu nggak akan mungkin berakhir deh. Misalnya waktu SMA kayaknya masalah kalian adalah gimana cara lulus UN. Waktu kuliah kan ada masalah lain lagi gitu. Jadi jangan harap kalau hidup itu nggak ada masalah, pasti ada masalah. Ngantuk aja tuh masalah kalau waktu kita mau kuliah ya. Jadi kita sendirilah mengendalikan diri kita gimana supaya jangan ngantuk. Terus apa yang harus kita lakukan ketika dosen itu memberikan materi supaya nggak ngantuk. Kita harus motorik kita harus terus bergerak ya, kita catat-catat entah apapun itulah ya, kita sabar-sabar ya untuk mana tahu ada misalnya dari menit pertama sampai menit ke-30 nggak ada yang penting bagi Anda. Jadi Anda mengabaikan. Nah, ternyata 30 menit selanjutnya itu menjadi penting dan Anda karena mengabaikan mungkin sambil tidur ya, sambil nguap ya kan, ngantuk, konsentrasi nggak pas gitu. Jadi ya begitu jadinya. Makanya kalau kuliah pagi itu diharapkan tidur cukup. Dalam video yang berjudul Kuliah Zoom Akuntansi Biaya Topik 9 yang diunggah oleh Erika Fay, penggunaan tindak tutur direktif dosen tampak dalam upaya dosen dalam mengarahkan mahasiswa saat pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan dosen karena dosen menghendaki apa yang dituturkan dituruti bahkan dilaksanakan oleh mahasiswa. Namun, mahasiswa tampak tidak menggunakan tindak tutur direktif dalam percakapan di kelas. Artinya, dalam percakapan di kelas tersebut, mahasiswa tidak dituntut untuk menggunakan tindak tutur atau menyatakan maksud seperti menyampaikan pendapat, menanggapi, atau bertanya dengan tuturan dalam berbagai bentuk seperti tuturan deklaratif, integratif, maupun imperatif. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut memperhatikan prinsip kesopanan dan attitude yang baik untuk menjalin hubungan baik atau harmonis sehingga terhindar dari konflik, terjalinnya kerjasama, terjalin saling pengertian, sehingga komunikasi antara penutur dan mitra tutur dapat tetap berlangsung. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, retorika interpersonal pragmatik masih diperlukan dalam pembelajaran di kelas. Dikatakan demikian karena dalam percakapan yang menggunakan tindak tutur, direktif tetap diperlukan sebagai suatu prinsip kesantunan agar tuturan dalam percakapan tersebut menjadi santun. Bagaimanapun juga, sebagai pengajar dan pendidik, dosen
terlibat langsung dalam kegiatan interaksi yang mengarahkan adanya pemanfaatan retorika, khususnya dalam komunikasi lisan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, seseorang berupaya memperhatikan dan menggunakan retorika yang baik. Keraf berpendapat bahwa retorika ialah sebagai teknik atau seni pemakaian bahasa yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun secara baik. Sejalan dengan itu, Parelman menyatakan bahwa retorika itu bertujuan untuk menebalkan kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran, menciptakan disposisi bertindak, atau menciptakan pendapat untuk meyakinkan atau mempengaruhi dan menuntun orang bertindak. Kajian retorika interpersonal pragmatik dalam penggunaan tindak tutur direktif dalam percakapan antara dosen dan mahasiswa di kelas dapat dilakukan dengan melihat percakapan sebagai aktivitas komunikasi verbal dalam interaksi sosial. Sebagai aktivitas komunikasi verbal dalam interaksi sosial, percakapan di kelas dapat disebut wacana, yaitu peristiwa komunikasi yang ditandai oleh penggunaan bahasa antara penutur dan mitra tutur yang bersifat resiprokal bersemuka untuk mencapai tujuan sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.